Alhamdulillahirobbilalamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Pokoknya kalau kita udah silaturahmi, menjalin semuanya itu jadi enak. Apalagi nih ya. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, sahabat dakwah Lulung Mumtazah, SLM sahabat Lulung Manis. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, Lulung Manis official ya. Dan IG-nya juga ada, Instagram Lulung Manis ya. Ngopi dulu bentar ya. Apa tuh ngopi sama Lulung? Ngobrol perkara ibu-ibu biasa. Ngopi ngobrol perkara ilmu, ngopi ngobrol perkara iman. Bisa ibu-ibu, bisa iman, bisa ilmu. Kemarin ada teman, alhamdulillah, dia tuh seorang single mom atau single parent, bahasa Arabnya armalah, baru saja menikah. Senang dengernya. Banyak tuh pertanyaan yang masuk. Bagaimana hukum dan pahala menikahi seorang armalah atau single mom? Mana ya? Nah, jadi kalau ada orang menikahi seorang janda, pokoknya kalau dia tuh misalnya mau menikah, jangan dibilang ganjen. Jadi suruh saja anak-anak pakai kawin segala. Lah, kan nikah itu kan sunnah Nabi. Lagi pula kalau emang dia misalnya janda muda gimana? Yang nggak boleh nikah lagi itu kalau janda, yang namanya janda bekas Nabi, baru nggak boleh nikah lagi. Tapi kalau janda misalnya jandanya siapa gitu ya, jandanya artis, jandanya bekas ustad, apa-apa dinikah lagi. Why? Masalah gitu buat lo. Ternyata pahala menikahi seorang janda atau seorang armalah dalam hadis Bukhari dinyatakan apa? Ketika kita menikahi seorang janda, maka ada 3 keutamaan. Yang pertama, barang siapa menikahi seorang janda atau armalah, maka dia ini bagaikan orang yang berpuasa di siang hari. Maksudnya apa? Dia itu puasa sepanjang hari. Tetap maksudnya berbuka. Coba ada yang bisa berpuasa terus, bahkan kita puasa Nabi Daud aja kadang 1 minggu doang. Berikutnya udah istirahat dulu gitu. Tapi ini kalau menikahi janda bagaikan orang berpuasa di siang hari. Artinya apa? Dia benar-benar berpuasa. Dan bagaikan orang melaksanakan sholat malam. Artinya apa? Tahajud. Nah, setiap hari, sepanjang masa. Nah, loh. Padahal kita kalau sholat tahajud aja nih ya, sehari 2 hari rajin, hari ketiga ngantuk, hari keempat lupa, hari kelima bablas. Saya sendiri sih kadang-kadang seperti itu. Tahu aja. Dan yang ketiga, ya ketika dia itu menikahi seorang janda, yaitu seperti orang tadi berpuasa di siang hari, seperti orang qiyamul lail, dan seperti orang berjihad di jalan Allah. Berjihad itu ya berperang pada masa Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Yarmuk. Nah, itu kan kita susah untuk ikut perang kepada Nabi. Tapi dengan menikahi janda, maka dia yang namanya menikahi janda tadi udah ketiga tuh keutamaannya. Ini menurut hadis Bukhari. Dan menurut hadis riwayat Hakim, kalau orang menikahi janda sama juga dia sudah menghidupi anak yatim. Karena kan janda pasti punya anak. Karena anaknya nggak punya bapak, namanya anak yatim. Maka keutamaan selanjutnya selain yang 3 tadi, dia udah namanya nyantunin, mengasuh, mendidik anak yatim. Walaupun dia bukan bapaknya itu anak-anak. Karena kalau seorang janda nikah lagi, si bapak bukan bapaknya anak-anak. Si laki-laki tadi adalah suami si janda, tapi bukan bapaknya anak-anaknya. Ingat itu. Lu jangan suka bilang gini, udah kamu tuh terima bapak kamu, walaupun bapak tiri. Tetap yang namanya berhubungan sebagai ayah sama bapak sama anak boleh, tapi tidak sedekat antara anak dengan bapak kandung. Ya walaupun sih nikahin seorang janda itu pahalanya gede, tapi jangan sampai menjandakan istri. Jadi ini sayang-sayang, diurusin. Jangan sampai nikah sama orang lain, akhirnya bini sendiri jadi janda. Gak boleh, kasihan. Harusnya dapat pahala yang tadi, nggak jadi dapat pahala. Karena apa? Zolimi wanita lain. Jadi menikahi janda di sini aman, gak ada gangguan, gak ada sakit hati, gak pakai tipu-tipu, gak pakai bohong-bohong kalau dia masih punya istri pertama. Tapi kalau misalnya dia duda, ketemu janda, menikah lagi nggak apa-apa, pahala gede. Jadi hadis dari Bukhari,
Pokoknya tadi ya 3 ya, dia bagikan orang lagi puasa dan berjadi di jalan Allah, bagikan orang sholat malam, dan dia juga menyantuni anak yatim. Satu lagi hadisnya dari Ibnu Abbas, kalau orang nikah sama janda atau armalah mendapatkan rezeki yang barokah. Tuh. Jadi kalau ada janda nikah lagi jangan dinyinyirin. Alhamdulillah dia nikah, daripada dia berzina pacaran kesana kemari. Malu-maluin tahu gak sih? Apalagi misalnya nih ya, minum dulu ah. Misalnya tuh dia tuh seorang armalah, ketua majelis taklim, tapi pacaran kesana kemari. Disuruh nikah kagak mau. Malah pacaran kesana kesini, pacaran kesana kesini. Bayangin. Sebagai jemaahnya kan jadi bingung. Ini gue kepengen nurut sama ketua majelis taklim, tapinya begitu ganjen. Disuruh nikah, malah dia bilang enggak saya enggak mau nyakitin hati istri pertamanya. Nah itu dia jalan bareng naik motor berduaan malam minggu, bukannya nyakitin istri pertamanya. Ngomongin siapa gue lulung ya ada deh pokoknya kasus biasa. Nah ketika sudah punya anak yatim, apakah si bapak sambung ini wajib ngasih nafkah sama anak yang bukan anak kandung dia? Karena anak sambung, kata orang mah anak tiri. Kalau dia membiayai ini anak yatim, berarti dia udah benar-benar mengasuh. Kalau dia ikhlas, ini anak sampai sekolahnya tamat, SD-nya tamat, SMP-nya tamat, SMA-nya tamat, bahkan dikuliahin, dan disayang sebagaimana sebagai sayang sama anak atau sama anak yatim, maka nanti kelak kalau dia wafat nih si bapak tiri nih, atau si ibu tiri ini, ya kita ngomongnya ke bapak tiri ya, kan yatim, gak punya bapak, maka nanti kelak di surga dia deket sama Nabi seperti kami. Ini Nabi, ini orang yang menyantuni anak yatim. Jadi kata-kata nyantunin, maaf nih pemirsa, bukan yang sekarang kita punya hajat, terus kita kumpul anak yatim, minta doa, udah cuma gitu doang sekali-sekali. Tapi kata-kata yang dia bareng sama Nabi nanti di surga, kalau benar-benar dia tadi nikah janda, anak yatimnya dibiayain. Jangan ngomong gini, aku kan nikah sama emaknya, masa anaknya gue juga yang biayain? Ya aku mah biayain istriku aja, anak mah enggak. Memang gak wajib sih, karena kewajiban bagi nafkah anaknya ini dari bapaknya kalau masih hidup. Kalau cerai mati, cerai hidup. Kalau cerai mati, ya kita sebagai bapak sambung atau bapak tiri yang biayain tuh anak. Kan nanti ada anak yatim, ya kan? Ngerti kan? Jangan cuma nyantunin janda taunya, santunin anak yatim. Janda doang disantunin. Jandanya bagaimana Bu saja? Janda tua, janda muda, namanya janda disantunin. Kadang-kadang gitu sih. Kalau kita nyantunin janda, gininya ngomel. Nah akhirnya dikawin tuh janda, ngomel juga. Daripada dia ngawinin janda, udah izinin aja dinyantunin. Kan jadi kan gak ngerepotin. Emang sih pahalanya gede, tapi kalau sampai bikin sakit hati orang lain, zolim jadinya, ya enggak? Nah jadi kewajiban kita pada anak yatim itu tadi bukan sekedar ngasih duit bulanan, bukan sekedar ngasih duit tahunan bulan Muharram, bukan sekedar ngasih duit tahunan bulan Ramadan, tapi bagaimana